Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustani Sutunasana dari kelas Kemuhammadiyahan A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya dapat dari kegiatan pengajian selama 6 kali di semester 4 ini dalam mata kuliah Kemuhammadiyahan A. Baik, pengajian yang pertama berlokasi di Masjid Khairul Ummi dengan materi sabar dan sholat sebagai penolong. Dalam pengajian tersebut saya mendapatkan banyak hal tentang sabar dan sholat sebagai penolong umat muslim, yang mana tentunya kita harus bersyukur, karena bahkan kata syukur telah disampaikan dalam Al-Quran sebanyak 64 kali. Namun sayangnya dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Syabah ayat 15, yang mana artinya bahwa manusia itu masih sangat sedikit yang bersyukur. Dijelaskan salah satu contoh yang mana disebutkan manusia sedikit bersyukur, yaitu saat zaman Nabi Sulaiman. Rakyat mereka dikaruniai dengan tanah yang subur dan makmur, namun mereka tidak bersyukur. Balasan bagi orang yang bersyukur adalah diberikan nikmat 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun balasan bagi orang yang tidak bersyukur adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Cara bersyukur juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 14. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Kemudian pengajian kedua yaitu juga berlokasi di Masjid Khairul Ummi di Kasihan dengan tema makna ayat Al-Quran surat Luqman ayat ke-34 atau ayat terakhir. Dalam surat Luqman dijelaskan tentang ketegasan memberikan informasi. Kenapa? Karena memberikan informasi yang jelas dan tidak tanggung-tanggung itu sangatlah penting, agar tidak membuat keraguan dari orang lain atau menimbulkan fitnah. Baik, pengajian yang ketiga yaitu dengan tema mensucikan diri dari syirik. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah atau mensejajarkan Allah dengan sesuatu hal lain. Khususnya adalah hal-hal yang kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah ada 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma atau nama Allah. Bentuk-bentuk syirik ada banyak dan tentunya jelas hal itu sangat dilarang oleh Allah. Bahkan hukumannya pun sangat berat. Oke, selanjutnya adalah pengajian keempat, yaitu dengan tema persaudaraan sebagai ciri khas umat Islam. Umat Islam kerap dikaitkan dengan persaudaraannya yang sangat dekat dan sangat baik. Pedoman hidup bersaudara juga dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Dalam Al-Hujurat juga tidak hanya dijelaskan tentang bagaimana cara persaudaraan yang baik, namun juga etika dalam kehidupan. Intinya dalam surat Al-Hujurat adalah etika kita dalam berhidup sesama manusia, seperti adab dengan sesama manusia dan juga adab terhadap Nabi, yang mana salah satu contohnya yaitu zaman dahulu kita tidak boleh meninggikan suara melebihi dari suara Nabi. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan hal buruk kepada sesama saudara kita umat muslim, karena dapat dijelaskan juga di situ yang mana melakukan keburukan dengan saudara sendiri itu sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Oke, selanjutnya yaitu untuk pengajian yang kelima dengan tema masjid atau Baitullah atau yang biasa kita kenal dengan rumah Allah. Rumah Allah yang kita kenal yaitu seperti Ka'bah di Mekah. Biasanya orang ke sana untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Ibadah haji atau umrah adalah ibadah panggilan Allah. Selain umrah dan haji, ibadah panggilan Allah yang lain yaitu kematian dan juga azan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tempat yang tidak akan dikunjungi oleh Dajjal saat hari kiamat nanti yaitu Madinah dan Mekah. Kemudian dalam pengajian kelima tersebut saya mendapatkan beberapa ilmu baru, yaitu tentang adab
di masjid, seperti hendak berangkat, saat memasuki, saat di masjid, bahkan saat keluar masjid. Karena semua apapun itu dalam kita melakukan aktivitas di rumah Allah, kita harus menerapkan adab yang baik. Baik, di pengajian yang terakhir yaitu dengan tema makna Idul Fitri yang sesungguhnya bagi umat Islam. Apa sih sebenarnya makna Idul Fitri itu? Apakah hanya untuk bersenang-senang, makan-makan, jalan-jalan, dan sebagainya? Umat Islam dalam bulan Syawal ditetapkan oleh Allah sebagai hari kemenangan bagi umat Muslim, dan disebutkan juga umat Muslim kembali ke fitrahnya atau bersih kembali. Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang istimewa untuk umat Muslim karena sebelum kita menginjak hari kemenangan umat Muslim yaitu Hari Idul Fitri, kita telah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya seperti zakat dan lain-lain. Kemudian dianjurkan juga pada bulan Syawal kita juga menjalankan ibadah yang lain seperti berpuasa di bulan Syawal dan lain-lainnya. Ibadah yang tidak kalah penting sebelum hari raya Idul Fitri dilaksanakan yaitu minimal malam sebelum hari raya Idul Fitri kita harus melaksanakan zakat yang wajib kita berikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan dan dianggap memang pantas mendapatkan zakat, karena tujuannya untuk agar kita menciptakan kebahagiaan yang sama, kesejahteraan yang sama umat Muslim di Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu makna Idul Fitri memang sangatlah istimewa bagi umat Muslim. Baik, itulah teman-teman beberapa pesan singkat yang dapat saya sampaikan tentang apa yang saya dapatkan dari pengajian selama 6 kali di semester ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salahnya saya mohon maaf. Teman-teman juga bisa memastikan informasi yang saya berikan ini di Google, di internet, atau menanyakan kepada guru pengajian teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.